Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wiji selaku Ketua POP Bakti Arca Pertiwi beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh panitia yang sudah bekerja untuk mempersiapkan kegiatan ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru selaku peserta serta undangan yang berbahagia. Marilah terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah SWT atas izin dan ridhonya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk berkumpul, untuk bermusyawarah, untuk melakukan sharing dan lain-lain. Yang tidak lain adalah untuk kepentingan peningkatan kompetensi yang ujungnya agar kita bisa memberikan layanan kepada anak yang baik, modern, dan berkualitas. Bagaimana Bapak Ibu? Sehat semua? Kalau saya lihat dari sini pancaran Ibu luar biasa. Wajah kompetisi nampak sekali. Sehingga ketika Pak Wiji menyampaikan, Pak ini ada kompetisinya, ada pialanya, saya tertarik. Saya harus ikut mengamati, saya harus ikut melihat Bapak dan Ibu. Apapun yang namanya kegiatan yang terkait dengan kompetisi itu adalah hal yang menarik, karena itu mendorong Bapak Ibu akan tampil lebih baik, akan menampilkan karya yang baik. Dengan cara itu Bapak Ibu mengeksploitasi diri secara tidak langsung, pengetahuan yang baru atau peningkatan akan terjadi. Ini hanya cerita tadi sudah disinggung oleh Pak Wiji. Yang muda yang tua itu bagaimana nanti kompetisinya, sama Pak. Saya masih ingat ketika saya akan mewakili Jawa Tengah ke pusat, ada seorang ibu-ibu sama-sama peserta, karena Jawa Tengah itu luar biasa. Sebelum ke pusat itu dikarantina sampai 3 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat mata saya yang sini agak sedikit ya, itu karena dari pagi sampai jam 1 malam itu terus kita membuat karya presentasi dinilai, sehingga capeknya luar biasa, tapi kita menikmati. Yang saya kesan pada saat itu adalah ada seorang ibu pengawas sudah tua, pakai kacamata lagi. Saya pikir beliau perlu bantuan, karena begitu seriusnya menyusun apa itu berkas. Saya mendekati, Bu, perlu bantuan Bu. Tanpa melihat saya, wong gue tim apa ngewangi aku. Dia seorang diri. Saya sendiri bawa 2 teman saya ikut membantu, yang akhirnya juga tidak membantu karena ketika saya keluar dari kamar jam 6 kelihatannya juga masih asik tidur. Saya kembali ke kamar jam 1 juga sudah tidur. Nah ini saya bawa ke Semarang untuk apa? Nah, ini menunjukkan di usia yang 60 ke atas saat itu saya melihat ibunya. Kok belum pensiun Pak? Saya itu yang merasa saat itu 4B itu sudah hordu Pak. 4B itu di Pati itu dulu hanya ada almarhum Pak Pri, kemudian Pak Masyuri, SD Pak Wasimin. Itu ternyata beliau yang nampak sepuh tadi golongannya 4E, luar biasa, sehingga pensiunnya sampai 65. Di usia yang seperti itu beliau masih gigih, masih luar biasa. Pekerjaan dilakukan dengan sendiri, pekerjaan habis dibabat beliau, sehingga memang beliau akhirnya keluar sebagai juara nasional.
Kalau kita lihat tampilannya tidak mungkin lah, karena sudah sesepuh itu. Tetapi semuanya itu, kalau kita menyambut pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, insya Allah usia tidak menjadi penghalang kita yang berlebihan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu semua yang sudah terlanjur sepuh, jangan menyesal. Nanti dibongkar Pak Wiji ada yang sepuh, aku tak muda lagi ya tidak bisa. Baik yang muda maupun yang sepuh sama-sama memiliki kans, yaitu bersungguh-sungguh, bersemangat, membekali diri dengan baik. Insya Allah itu akan menjadi jawaban yang terbaik. Saya kira yang saya contohkan tadi itu merupakan salah satu contoh, walaupun sepuh tapi luar biasa. Sampai sekarang ini saya sering ketemu kalau ada rapat koordinasi yang membutuhkan narasumber, beliau selalu tampil. Mungkin usianya sudah sekarang mendekati 65. Kepada Bapak dan Ibu semua, piala memang menjadi satu motivasi kita. Saya kalau di rumah saya melihat beberapa piala yang berhasil kita ambil, itu setelah usia seperti saya ini menjadi satu kenangan yang manis. Menjadi kenangan, oh saya pernah lomba BTS, saya pernah lomba PTK, saya pernah lomba best practice, saya pernah lomba guru berdedikasi, saya pernah lomba kepala sekolah berprestasi, kepala sekolah bermutu. Itu kita ikuti dalam rangka membekali diri, dan saya tidak menyangka kalau semuanya itu menjadi poin untuk mengantarkan saya menjadi kepala dinas. Sama sekali, karena di ujian kepala dinas yang terakhir, prestasi apa yang kamu peroleh, organisasi apa yang kamu ikuti, karya apa yang kamu lakukan selama menjadi guru maupun kepala sekolah. Itu secara tidak sengaja kita sudah nyicil masa depan, walaupun secara jujur tidak ada keinginan untuk menjadi kepala dinas, tidak ada. Sampai kepala sekolah pun tidak ada. Tetapi karena Allah memberikan kesempatan yang didorong oleh orang tua kami akhirnya maju juga. Dan kebetulan mungkin catatan Allah di sana itu ada. Kepada Bapak Ibu semua, saya berharap kegiatan-kegiatan ini, karena tidak bisa menjangkau seluruh Bapak Ibu guru, maka saya harapkan, karena ini program pemerintah didanai dari uang rakyat, eman-eman kalau kita tidak bersungguh-sungguh, eman-eman kalau kita tidak tenangan. Saya berharap semua memiliki batiniah yang sama. Jangan sampai kita menyia-nyiakan uang rakyat, uang negara. Jangan sampai kesempatan diberikan kepada kita ambil dengan penuh tanggung jawab, sehingga kompetensi di dalam diri Bapak Ibu akan terbentuk, sehingga akan menjadi tenaga-tenaga yang menjadi andalan negara ini. Bahwa negara ini punya program, yaitu kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka ini sasarannya Pak untuk membangun negara ini melalui penciptaan sumber daya manusia yang berprofil Pancasila, ingin membangun negara ini maju, ingin membangun negara ini mandiri, ingin membangun negara ini berdaulat, rakyatnya berkepribadian, dan semuanya itu dimulai dari pembentukan karakter siswa. Dan pembentukan karakter siswa yang seperti kita ketahui ada iman dan takwa, ada bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan memiliki wawasan kebinekaan yang global. Tugas itu diamanatkan oleh Allah, oleh negara kepada panjenengan Bapak Ibu semua.
Ini tugas mulia dan tugas berat. Tetapi pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Mudah-mudahan lewat pekerjaan guru yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, kita kelak akan masuk surga Allah SWT. Masalah wiyata bakti dan PNS, saya berharap bahwa tahun ini pemerintah daerah berusaha keras untuk menambah kuota, dan Pak Bupati sudah mengumumkan secara terbuka tahun ini P3K guru akan mendapatkan tambahan 500. Ini akan dikomunikasikan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu guru yang belum memiliki surat pernyataan, surat keterangan, mintalah lewat Korwil. Kok prosedurnya berbelit-belit kesulitan, langsung ke saya. Jangan ditemoni angel kok Pak. Pak Wiji apa? Sebelum apel, insya Allah saya di kantor. Atau nanti kembali ke kantor lagi di atas jam 1 sampai jam 5. Nah, jam 1 sampai jam 5 insya Allah di kantor. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan di luar yang sifatnya kedinasan, sehingga tidak ada teman-teman dari wiyata yang terabaikan untuk mendapatkan surat keterangan dan masuk Dapodi. Tetapi yang perlu diketahui bahwa masuk Dapodi itu menjadi hak panjenengan ketika panjenengan wiyata di sekolah itu sebelum 31 Mei 2022. Sebelum 31 Mei, karena peraturan Menpan RB dan Kemendikbud dan Pak Bupati bahwa setelah itu jangan ada wiyata dulu. Entah itu mau dihabiskan menjadi ASN atau saya tidak tahu. Tapi yang sebelum 31 Mei kok belum mendapatkan surat keterangan, belum masuk Dapodi, segera, dan itu harus diperjuangkan. Eman-eman upaya saya selaku pengurus PGRI yang dulu masuk Dapodi itu sulit, sekarang menjadi memungkinkan, yaitu dengan dimungkinkannya SK dari Pak Bupati diganti surat keterangan dari Kepala Dinas sehingga bisa masuk Dapodi. Ada tetangga kabupaten sebelah itu sampai sekarang P3K-nya baru sekitar 500. Kita sudah 2000 lebih. Gara-garanya apa? Gara-garanya yang masuk Dapodi hanya sedikit. Nah, kalau kita ada kemungkinan masuk Dapodi itu kita buka luas, jangan disia-siakan. Kemarin saya ke SD itu menemukan 5 guru. Itu baru berapa SD? 5 guru. Sudah wiyata, sudah 3 tahun, belum punya surat keterangan, belum masuk Dapodi. Sampai di dinas saya panggil, ini kalau telah masuk Dapodi apa susahnya, apa alasannya, apa hambatannya? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, saya tunggu nanti sore selesai. Ya sore akhirnya surat keterangan selesai, Dapodi juga selesai. Maka yang ada di ruangan ini terhadap informasi ini tolong disikapi dan bisa diinformasikan ke sekolah-sekolah yang ada. Kami menjelang pensiun tidak ingin punya hutang. Wah Pak Win, masa wiyatanya Pak Win, aku raka urusan. Surat keterangan tidak punya, Dapodi tidak punya. Saya ini kalau ada P3K diterima, walaupun rati bagi gajinya, melok senang Pak. Bu gajinya berapa Bu? 3 pas 3 koma Pak. Saya dulu CPNS juga 4 koma, tapi 45.000. Kalau ini 3 komanya 3 juta. Ada yang 3,1, ada yang 3,6, ada yang 3,8, luar biasa.
sehingga terhadap hal semacam ini yang bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru, kami berkomitmen untuk bagaimana supaya Bapak Ibu terbantu secara administratif. Kalau dulu Wiyata juga di negeri tidak bisa, sekarang bisa mendapatkan sertifikasi, mengapa tidak dimanfaatkan dengan baik? Upaya-upaya yang kita lakukan di Dinas Pendidikan agar bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu di dalam mengabdi kepada anak bangsa di Republik ini, sehingga anak-anak bangsa yang kita kelola itulah pemilik masa depan bangsa ini. Jangan sampai tidak kita kelola dengan baik, entah itu yang di TK, di SD maupun SMP, SMA, harus terkelola dengan baik, sehingga negara yang kita cintai ini betul-betul ke depan menjadi negara yang sangat dicintai oleh rakyatnya, sangat dibanggakan oleh anak-anak bangsa ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya harapkan Bapak Ibu dalam kegiatan pagi ini bersemangat, sehingga saya nanti akan melihat tampilan-tampilan yang indah, entah itu lewat video pembelajaran, kelas maya, kemudian video pelaksanaan B5 dan lain-lain. Saya ingin melihat bahwa Bapak Ibu guru di Pati mampu, Bapak Ibu guru di Pati hebat, Bapak Ibu guru di Pati kreatif. Ini yang kita harapkan semacam itu, sehingga kesempatan ini Mang Sakti kepada Pak Wiji, saya tak ikut melihat Pak. Saya akan senang, saya akan bangga manakala rekan-rekan guru Pati memang bisa menampilkan hal-hal yang baik. Sesuai dengan program berikutnya, panjenengan nanti yang terpilih akan menjadi narasumber di Dinas Pendidikan. Jadi nanti kami akan MOU dengan Pak Wiji, sehingga kegiatan-kegiatan ini tidak mandek tapi memang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini bisa panjenengan teruskan di kegiatan-kegiatan KKG dan lain-lain, sehingga karena keterbatasan yang ikut, strategi pengembangan ke depan itu harus dipikirkan dengan baik. Jangan sampai yang bisa, yang paham dan bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini hanya yang ikut ini saja, tetapi justru panjenengan menjadi agen-agen yang bisa menyebarkan virus-virus yang baik ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pembuatan portofolio digital karya guru terintegrasi website sekolah secara resmi kami buka dan dapat dimulai. Semoga Bapak Ibu mengikuti kegiatannya